Desa. Kedengaran suara saya Mas Desa? Kedengeran, Iya, Pak. terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian dari perwakilan tim tanggap insiden siber perintah daerah, dalam hal ini provinsi yang kami undang dari total 47 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berkenan hadir di dalam kegiatan rencana sosialisasi atau introduction dari rencana pemasangan layanan monitoring GovCisa tersebut, Bapak Ibu. Nah, saya Danang Jaya, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, ingin mengucapkan pertama-tama tentu terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu dari KLD yang berkenan untuk ditunjuk memfasilitasi kami ajak kerjasama kolaborasi dalam ikut menjaga ekosistem sistem elektronik di pemerintahan kita saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ibarat di dalam sebuah komplek perumahan, jikalau seorang satpam ingin memasang CCTV di dalam atau di sekitar rumah di dalam komplek tersebut, tentu harus ada persetujuan dan kesepakatan dengan pemilik rumah. Nah, tentu pemilik rumah juga memahami pentingnya rumah tersebut diawasi oleh satpam. Ada satu hal yang kadang ada pengaturan mana yang boleh diawasi, mana yang tidak. Tentu ini juga menjadi concern antara si pemilik rumah dan satpam. Nah, tetapi antara kerjasama antara pemilik rumah dan satpam itu menjadi sebuah kunci keberhasilan dalam pengamanan area komplek perumahan. Nah, demikian juga dengan EDR ini, Bapak Ibu, atau Endpoint Detection dan Response ini merupakan kolaborasi antara GovCisa BSSN yang ada saat ini adalah BSSN dengan tim CISET kementerian dan pemerintah daerah di tempat Bapak Ibu. Bagaikan tadi yang saya sampaikan mengenai komplek perumahan ini, nanti pemasangan ini nanti akan lebih detail dijelaskan oleh teman-teman dari GovCisa. Ada Mas Aprita Danang, ada Mas Toat, kemudian ada Mas Esa yang nanti akan menjelaskan lebih detail secara teknis dari rencana layanan monitoring GovCisa tersebut. Nah, Bapak Ibu, dari saat ini, kenapa kami juga mendorong ini? Karena ternyata di dalam komplek perumahan tersebut ada rumah-rumah yang sifatnya itu kritis atau vital, sehingga perlu keikutsertaan, perlu tanggung jawab dari satpam untuk ikut melakukan berpartisipasi dalam keamanan yang menjadi tanggung jawab di area komplek tersebut. Atau BSSN selaku semacam satpam tidak hanya memasang CCTV di dalam pintu masuk gerbang kompleks saja, tapi juga masuk ke area-area di dalam komplek. Itu untuk menunjukkan kepedulian atau tanggung jawab BSSN dalam ikut mengamankan satu area komplek. Nah, Bapak Ibu, nanti terkait lebih detail dari proses pemasangan nanti akan dijelaskan selanjutnya. Namun di dalam hal ini pemasangan ini tentu dan kolaborasi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa peran aktif dari Bapak Ibu sekalian. Dari beberapa pengalaman yang kami dapat selama ada notifikasi kepada, misalkan dari kami BSSN memberikan notifikasi kepada yang adanya CCTV tadi, ini tanpa ada respon dari yang pemilik rumah, tentu ini menjadi sebuah hal yang enggak pada gunanya. Sehingga sekali lagi terima kasih atas respon Bapak Ibu dalam kehadiran di dalam pertemuan ini untuk lebih memahami lagi
bagaimana proses kerja dari endless EDR ini, detection dan respon ini, endpoint detection and respon ini, sehingga ini akan menjadi target menjadi upaya-upaya untuk pencegahan adanya insiden. Dari data GovSisat yang dilaporkan setiap harinya dalam laporan harian, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, itu makin meningkat jumlah notifikasi yang kami sampaikan ke dalam konstituen kami, GovSisat, baik itu kementerian maupun pemerintah daerah. Makin banyak notifikasi-notifikasi dan terima kasih, ini tidak ada lagi yang tidak ada tanggapan. Karena begitu ada narahubung, maka kami koordinasinya mudah dengan para narahubung ini, sehingga tindak lanjut dari notifikasi ini menjadi lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan ini. Nanti dari tim kami GovSisat akan menjelaskan lebih banyak lagi, dan mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan dalam nanti rencana implementasi layanan monitoring GovSisat ini, kami sangat terbuka. Sehingga sebagai penutup, kami mengharapkan dukungan dari instansi Bapak Ibu dalam mengamankan ekosistem keamanan siber yang ada, dan ini menjadi langkah awal dalam kolaborasi keamanan siber di administrasi pemerintahan, khususnya di dalam naungan GovSisat dan TTS yang sudah terbentuk dan terregistrasi di administrasi pemerintahan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Esa. Bapak Ibu, mungkin izin saya tidak bisa hadir secara sampai selesai. Mas Toat, Mas Esa, saya izin tidak bisa hadir sampai selesai. Kebetulan hari ini ada rapat dengan Menpan terkait juga dengan semacam digital ID. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Esa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Danang Jaya SSI Mkom atas arahan dan informasi yang diberikan. Baik, Bapak Ibu mohon izin informasi sembari nanti Bapak Ibu peserta kegiatan menyimak jalannya pemaparan, berkenan untuk dapat mengisi peran ala absensi yang akan kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu agar lebih efisien ya, mari kita simak bersama pemaparan sosialisasi pilot project layanan monitoring GovSisat ini yang akan disampaikan oleh Bapak Agustinus Toat SE dan juga Bapak Aprita Danang Permana SSD Mkom. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Esa tadi. Sebelum kita lanjutkan, mungkin berkenan kebetulan Bapak Direktur masih online, kita foto bersama. Mohon izin untuk mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi kita. Silakan Mas Esa. Siap Bapak. Siap. Mohon izin, tadi terlupa. Siap, mohon izin Bapak Ibu peserta kegiatan, mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya sejenak, barang 30 detik ya. Jadi akan kami lakukan screenshot untuk pengambilan dokumentasinya. Baik, di layar pertama kami ambil dokumentasinya. 1, 2, 3. Baik, di layar kedua, ketiga, keempat, dan terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Terima kasih Mas Toat, Mas Esa, saya izin mundur diri dulu. Terima kasih. Ya Bapak, terima kasih. Baik, kita siap, mohon izin. Ya, kita lanjut. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Suara saya jelas ya Pak saya dan teman-teman yang lainnya. Jelas Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu pengelola sistem elektronik di organisasi masing-masing yang sekarang sudah terbentuk GovSisat, terima kasih untuk kehadiran pertemuan kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Agustinus Toat, saya Ketua Tim untuk Penanganan Insiden di Sektor Administrasi Pemerintahan di Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat.
izin menyampaikan rencana dari BSSN untuk menempatkan EDR di beberapa lokus. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, ada sekitar 47 instansi yang akan kita pasang EDR. Rencananya mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah terpasang semua sebanyak 200 EDR. Untuk itu, sebagai gambaran, saya jelaskan terlebih dahulu peran tentang tim tangkap siber sektor administrasi pemerintahan. Nantinya untuk hal-hal teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Aprita untuk teknis pemasangan EDR. Boleh dilanjutkan slide-nya? Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital, di mana di pasal 12 ayat 2 dinyatakan bahwa kementerian atau lembaga diharapkan bahkan diwajibkan untuk membentuk tim tanggap insiden siber sektoral sebagai di mana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf B. Di situ ada 8 instansi yang punya kewajiban untuk mengampu sebagai sektoral. Salah satunya adalah BSSN yang telah membentuk tim tanggap insiden sektor administrasi pemerintahan atau GAPSISER. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan insiden siber yang kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan deputi bidang keamanan siber dan sandi pemerintahan dan pembangunan manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman pembentukan tim tanggap insiden siber sektor pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, GAPSISER sebetulnya sudah ada sejak dibentuknya BSSN tahun 2019. Kemudian terjadi peralihan yang semula diampu oleh Kedeputian 2 yang mengelola juga sebagai NATSISER, dialihkan ke Kedeputian 3 sebagai pengampu sektor pemerintahan melalui Keputusan Kepala BSSN Nomor 722 Tahun 2024 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Administrasi Pemerintahan. Sehingga GAPSISER sekarang ini sudah ditetapkan menjadi layanan untuk sektor pemerintahan organisasi CISET yang sudah terbentuk di pemerintah pusat maupun daerah ditempatkan di Kedeputian 3. Dari KPK tersebut, kami telah juga menyusun roadmap GAPSISET Indonesia tahun 2025 sampai 2029. Dengan harapan nantinya GAPSISET ini mampu untuk membantu memberikan layanan kepada CISET organisasi di IPPD di dalam hal penanganan insiden. Karena selama ini karena keterbatasan SDM juga keterbatasan perangkat, sehingga untuk notifikasi yang dikirimkan oleh Kedeputian 2 nantinya akan dialihkan khusus untuk sektor pemerintahan melalui GAPSISER. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tim tanggap insiden siber itu mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan insiden siber. Sama halnya dengan CISET di organisasi, yang membedakan dengan GAPSISER adalah GAPSISER memberikan layanan kepada seluruh instansi pemerintah yang telah membentuk tim tanggap insiden siber. Sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025, Badan Siber dan Sandi Negara telah membentuk 438 TTIS yang terdiri dari 114 tim tanggap insiden siber di sektor pemerintah pusat dari 171 kementerian lembaga, lalu 34 tim tanggap insiden siber untuk sektor pemerintah provinsi dari 38 provinsi, dan 200 tim tanggap insiden siber pemerintah kabupaten kota dari 514 kabupaten kota. Ini mungkin belum termasuk yang 4 provinsi baru ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, layanan GAPSISER di dalam strukturnya itu ada 3, layanan monitoring dan aksi, layanan penanganan kerentanan, dan layanan pembinaan publikasi. Nah, kami juga telah diregistrasi di NATSISER dan telah diterbitkan surat tanda registrasinya oleh Kedeputian 2. Selanjutnya. Ini visi misinya dari GAPSISER. Misinya adalah kami mengkoordinasikan
serta mengkolaborasikan layanan keamanan siber pada sektor pemerintah, kemudian mengkolaborasikan tanggap insiden siber pada sektor pemerintah, dan membangun kapasitas sumber daya keamanan siber pada sektor pemerintah. Nah, dari misi ini kami membuat struktur organisasi untuk GovCSIRT, di mana ketuanya adalah Deputi 3, kemudian wakil ketuanya, karena kita mengampu 2 instansi pemerintah pusat dan daerah, sehingga untuk wakil ketua dibentuk 2, untuk pemerintah pusat dari Direktur 31, dan untuk pemerintah daerah sebagai wakil ketua 2 dari Direktur 32. Bapak Ibu sekalian, perkembangan di awal pembangunan GovCSIRT, kami seluruhnya adalah anggota dari BSSN. Nah, karena GovCSIRT adalah milik bersama, bukan hanya milik BSSN, sehingga kami coba merangkul beberapa instansi pemerintah, dan nantinya juga akan semakin ke depan nanti kami harapkan bertambah keanggotaan kami di GovCSIRT untuk bergabung, kita bersama-sama mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan untuk keamanan siber. Saat ini sudah ada 5 keanggotaan dari instansi pusat maupun daerah, yakni dari Bappenas CSIRT, kemudian Kemenlu CSIRT, PPATK CSIRT, Bali Prof CSIRT, dan Jawa Barat Prof CSIRT. Nah, dalam struktur ini, tim tanggap insiden siber sektor administrasi pemerintahan membentuk 3 unit, ya, unit monitoring dan aksi, kemudian unit penanganan kerentanan, dan unit pembinaan publikasi. Jadi beberapa teman-teman di 3 instansi pusat, Bappenas, Kemenlu, PPATK, kemudian dari daerah Bali Prof dan Jabar Prof, ini bergabung bersama kami di antara 3 unit yang kami bangun di sini. Jadi ada yang mereka aktif di unit monitoring dan aksi, ada yang di unit penanganan kerentanan, dan di unit pembinaan publikasi. Selanjutnya. Nah, untuk kegiatan rencana pemasangan IDR ini, kami coba fokuskan di sini, kami jelaskan tentang layanan unit monitoring dan aksi. Nah, di layanan ini, kami menyelenggarakan fungsi monitoring keamanan siber, menyelenggarakan fungsi tanggap insiden siber, dan menyelenggarakan fungsi uji penetrasi. Jadi, sekarang ini banyak sekali permintaan-permintaan untuk penetration testing di beberapa instansi terhadap beberapa aplikasi yang sudah berjalan. Nah, nantinya kami coba, mudah-mudahan nanti setiap usulan dari uji penetrasi dari instansi pusat maupun pemerintah daerah bisa kami bantu untuk tangani. Untuk tanggap insiden nantinya kami juga berencana tahun ini sudah memiliki perangkat monitoring, termasuk di dalamnya nanti pemasangan IDR. Nah, untuk menyelenggarakan monitoring dan keamanan siber ini, rencananya kami akan menempatkan endpoint detection and response ini di 47 instansi pusat. Coba dicek slide selanjutnya. Ini IDR, ya, pemahaman tentang IDR adalah platform keamanan siber yang mengumpulkan dan mengkorelasikan data dari berbagai sumber, termasuk endpoint, cloud, identitas pengguna, dan aplikasi, ke dalam satu panel kontrol terpusat. Jadi tujuannya untuk memberikan visibilitas penuh dan mendalam terhadap seluruh rantai serangan, yang memungkinkan tim keamanan mendeteksi ancaman yang tersembunyi, memahami konteks serangan secara keseluruhan, dan merespons dengan lebih cepat dan efektif. Untuk fiturnya kita ada Unified Prevention, kemudian ada Root Cause Analysis, ada Automated Response, dan Threat Hunting. Selanjutnya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Direktur 32, ini adalah daftar dari 47 instansi yang telah kami hubungi dan telah mengirimkan data-data untuk aplikasi-aplikasi yang akan kita pantau melalui IDR, menghindari adanya upaya-upaya serangan siber. Ya, ini dari BSSN, itu ada 3 unit kerja, Pusdatik, BSRE, dan Protek SSN. Itu sebanyak 36 IDR yang akan dipasang. Kemudian Kemenkeu 10, BMKG 6, sampai dengan Kemensos itu 6, ya. Lalu untuk yang pemasangan IDR sebanyak 5 itu dari BKN, ATR BPN, SDM, Kemlu, Mahkamah Agung,
dan Pan-RB. Lalu ada 4 yang kita akan tanamkan, yakni Kemenhub dan LKPP. Kemudian 3 itu untuk ANRI, Komdigi, BKPM, Kemenaker, Bappenas, dan LAN. Sisanya adalah 2, masing-masing 2 untuk LAN, Setnek, BPOM, Kementan, Kementerian PKP, MK, PPATK, Kementerian Haji dan Umroh, KPK, Polri, dan Kemenko Polhukam. Jadi karena untuk tahun ini pengadaan IDR itu hanya 200, sehingga kami coba membagi seperti ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa, BSSN bisa melakukan peningkatan, sehingga pemasangan IDR tidak hanya di 47 instansi, bisa semakin ditambah di instansi yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk teknisnya pemasangan ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Aprita, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dir juga. Nanti paparan untuk pemateri teknis pemasangan IDR-nya dijelaskan oleh Mas Aprita Danang. Dari saya demikian, terima kasih. Dilanjutkan oleh Mas Aprita, saya kembalikan ke Mas Esa. Terima kasih. Lo upload video segala sih. Baik, terima kasih kepada Pak Toat. Tanpa berlama-lama, mungkin selanjutnya untuk aspek teknis dapat disampaikan oleh Pak Aprita Danang Dermana. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Esa atas waktu yang diberikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Aprita Danang Dermana. Jadi di sini kami sebagai tim yang nantinya akan melakukan implementasi ya, terkait dengan layanan monitoring ini ke 47 KL yang sudah menjadi target kami, gitu kan. Dan juga mungkin tadi juga ditegaskan sama Pak Direktur bahwa ini sifatnya adalah kolaborasi. Jadi harapannya dari kami serta dari Bapak Ibu sekalian dapat saling mendukung dalam kegiatan ini. Karena memang nanti akan kami jelaskan lebih detail kaitannya dengan beberapa yang instansi sudah ditetapkan masuk kategorinya ataupun sudah melakukan implementasi layanan yang sifatnya sistem elektronik berbasis IIV. Nah, mungkin sedikit menjelaskan tadi yang dijelaskan dari Pak Toat. Jadi memang di sini nantinya platform yang akan kami implementasikan adalah berbasis EDR, ya, Endpoint Detection System, Endpoint Detection and Response. Di mana nantinya memang targetnya dari kami adalah endpoint yang akan dilakukan implementasi ataupun diinstal berupa agent EDR ini. Secara definisi tadi sudah dijelaskan ya, mungkin nanti di sini akan kami sedikit mendetailkan kembali terkait dengan fiturnya, di mana nantinya memang setiap EDR yang sudah diimplementasikan dapat mempunyai fitur Unified Prevention, di mana setiap ada aktivitas yang bersifat ataupun mempunyai signaturnya, kategorinya malicious software, atau teridentifikasi ada sebuah potensi ancaman, akan segera dilakukan mitigate atau berupa responnya dalam melakukan blocking dari aktivitas tersebut. Lalu yang kedua, root cause analysis, di mana ada sebuah aktivitas dalam melakukan analisis ancaman siber yang terjadi. Gitu. Jadi misalkan adanya potensi ancaman dan itu mungkin sudah dieksekusi oleh user, ya, langsung dilakukan mitigate dan juga dilakukan yang namanya root cause analysis, dari mana dia munculnya ataupun jalur malware itu bergerak dari mana ke mananya akan dideteksi oleh si EDR ini. Dan yang ketiga adalah automate response, yang melakukan isolate, melakukan quarantine, atau melakukan terminate proses. Jadi setiap proses ataupun aplikasi yang sudah terdeteksi adanya sebuah malware, nanti segera langsung diisolate dan juga di quarantine. Alertnya nanti akan dikirimkan ke dashboard yang terpusat ya. Dan dashboard ini juga bisa dilakukan manajemen mulai dari akses yang secara terpusat di GovSystem di BSSN, atau mungkin secara tersegmentasi di masing-masing KLD-nya. Lalu yang terakhir, threat hunting, ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian sebagai tim tanggap insiden siber juga bisa berkolaborasi aktif untuk menyusun atau membuat sebuah IOC ya, yang nanti diimplementasikan dalam dashboard tersebut yang ada di IDR ini. Kurang lebih seperti ini untuk tampilan-tampilannya ya, jadi nanti kami akan sampaikan juga beberapa detailnya. Nah, ini untuk topologi monitoringnya rencananya. Jadi yang
menjadi target kami adalah di endpoint, bentuknya bisa server yang virtual mesin ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pengelolaannya sudah menggunakan VPS ya. Nanti mungkin di situ sudah disegmentasi, nanti itu bentuknya bisa menjadi endpoint yang bisa dilakukan instalasi agent XDR ini. Atau yang kedua ya, server on-premise, jadi misalkan Bapak Ibu sekalian sudah punya bare metal server, di mana di situ mungkin punya satu layanan khusus, ya, di mana di situ sudah menjalankan semuanya, bergerak ataupun diimplementasikan di atas sistem operasi, nanti akan dijadikan sebuah server tersebut yang memang bisa dilakukan implementasi ataupun ditargetkan untuk diimplementasikan target tersebut, EDR ini. Atau yang ketiga bentuknya server farm. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian punya segmentasi layanan, gitu. Misalkan bentuknya ada di front end maupun di back end ya, seperti itu, di mana saling terhubung dalam menggunakan API. Nanti masing-masing server tersebut ataupun masing-masing service tadi itu juga bisa dilakukan pemantauannya. Mungkin selama terkoneksi kepada koneksi internet, server farm tadi ataupun server-server yang sudah tersegmentasi tadi bisa dilakukan monitoring oleh EDR ini. Atau yang keempat bentuknya ada single server application ya. Jadi memang mungkin dalam satu environment hanya ada satu single service saja, semua mulai dari database atau mungkin front end-nya, website-nya ya, atau mungkin bentuknya adalah virtual hosting. Nanti bisa juga di situ diimplementasikan untuk dilakukan pemantauannya. Dan juga untuk targetnya di sini yang kami coba menjadikan prioritas adalah yang pertama adalah sistem elektronik milik IPPD yang mempunyai kategorisasinya adalah IIV atau infrastruktur informasi vital ya. Jadi IIV ini sudah ditetapkan oleh BSSN, kurang lebih ada sekitar 30-an sistem elektronik, dan itu menjadi salah satu yang prioritas untuk diimplementasikan perangkat security ini. Lalu yang kedua, sistem elektronik yang mempunyai kategorisasinya adalah strategis maupun tinggi. Yang ditargetkan kepada 47 KL ini yang punya kategorisasinya strategis maupun tinggi atau mungkin tingkat potensi ancamannya tinggi ya. Nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan self-assessment juga kira-kira mana sistem elektronik yang dikelolanya punya kategori terkait hal tersebut. Atau yang ketiga adalah sistem elektronik yang merupakan aplikasi umum maupun menjadi prioritas Presiden. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu sekalian yang melakukan pengelolaan di kementerian lembaga, mungkin di situ ada beberapa aplikasi yang dijadikan aplikasi umum, ya, atau mungkin menjadi aplikasi prioritas untuk menjadi kategorinya dari prioritasnya Presiden ya. Jadi itu menjadi salah satu yang menjadi target untuk dapat diimplementasikan ataupun diinstal adanya agent EDR. Di mana data-data endpoint tersebut nantinya bentuknya adalah security event ya, ataupun mungkin data-data telemetri ya, nantinya akan dikirimkan ke monitoring centernya GovCisat ya. Jadi nantinya ada XDR dashboard yang dikelola oleh GovCisat secara keseluruhan dari 47 KLD ini ya, mulai dari alert manajemennya, insiden jika ada insiden ya, atau mungkin adanya sebuah aktivitas melakukan detection dan analitiknya dari aktivitas-aktivitas yang ada di endpoint yang sudah terpasang tadi. Begitu juga dengan visibility dari endpoint-nya. Jadi secara profilnya si endpoint ini seperti apa ya, sistem operasinya maupun koneksinya nanti akan disampaikan menjadi profil dari setiap EDR yang sudah diimplementasikan. Atau yang keempat juga melakukan respon action-nya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal malicious activity yang sudah dideteksi oleh XDR ini, nantinya berupa alert serta dilakukan respon atau misalkan melakukan quarantine maupun melakukan blockingnya, nanti akan dijadikan alert dan juga disampaikan ke dashboard yang ada di XDR ini. Untuk kategori-kategori yang ataupun data telemetri yang dikirimkan, yang pertama adalah terkait dengan daftar proses ataupun aplikasi-aplikasi yang berjalan, dan di mana nantinya di sini yang dikirimkan berupa file name dan juga message-nya dari si aplikasi tersebut gitu. Lalu yang kedua adalah behavior event-nya, mulai dari kapan si aplikasi itu di-create, ya, registernya kemana, maupun proses timestamp-nya dia melakukan eksekusinya.
Lalu yang ketiga ada file dan network activity. Jadi activity-nya dari sebuah file itu, mulai dari connection-nya kemana, inbound ataupun outbound yang dibuka, ya kira-kira akan dilakukan pemantauan apakah koneksinya ke dalam sebuah IoC yang berbahaya ya, ataupun masuk kategori IoC yang ada di database-nya si EDR ini. Gitu. Lalu yang keempat, exploit dan malware detection. Jadi kalau misalkan ada aktivitas yang bersifat malicious, atau mungkin Bapak Ibu sekalian tidak sengaja melakukan download adanya sebuah file exploit maupun malware, akan melakukan deteksi dan juga segera dilakukan mitigate-nya. Lalu yang kelima adalah user activity dan authentication-nya. Jadi ada sebuah data, mungkin itu lognya bagaimana user activity-nya, nanti juga akan disampaikan ke XDR dashboard ini. Jadi mulai dari aktivitas-aktivitas tadi ya, proses, event, ataupun network activity, serta aktivitas dari malware-nya dan juga user activity, nanti data-data tersebut akan dikirimkan secara terpusat di XDR dashboard tadi. Nah, untuk kriterianya dari Bapak Ibu sekalian yang menjadi target dari fokus pembahasan EDR ini, yang pertama adalah mungkin Bapak Ibu sekalian belum ada terpasang EDR pada server. Nah, mungkin nanti bisa dilakukan identifikasi sistem elektronik mana saja yang dikelola, kiranya mana yang belum mengimplementasikan adanya EDR ini. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah diimplementasikan, mungkin nanti bisa, mungkin dari beberapa KL ini ada beberapa yang sudah mengimplementasikan. Nantinya mungkin bisa dilakukan identifikasi kembali kira-kira mana yang masuk kategori tersebut dan kiranya bisa dilakukan pemantauan secara terpusat di monitoring centernya GovCSat ini. Harapannya adalah untuk mendeteksi juga secara cepat melakukan mitigasi ya antara GovCSat maupun tim tanggap insiden siber yang ada di 47 KL ini. Lalu yang kedua adalah sistem elektronik yang berkategorisasi IV, strategis maupun tinggi, ya, ini menjadi prioritas yang kedua. Tapi kalau misalkan Bapak-Ibu sekalian mungkin ada sistem elektronik yang belum dilakukan kategorisasi dan mungkin menurut Bapak-Ibu sekalian mempunyai tingkat ataupun potensi ancaman yang tinggi, bisa dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Dan itu nantinya juga diinfokan ke kami, biar nantinya kami coba identifikasi dan lakukan assessment kira-kira sesuai atau tidak. Lalu yang ketiga, mendukung layanan publik, administrasi pemerintah maupun pengelolaan data-data penting. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya backup sistem ya, yang mungkin di situ menjadi pengelolaan data terpusat dari beberapa instansi gitu, itu bisa menjadi salah satu hal yang mungkin bisa ditargetkan ataupun diimplementasikan adanya agent EDR ini. Atau yang kedua juga mendukung layanan publik. Jadi yang banyak melakukan akses ke sistem elektronik tersebut ya, mulai dari mungkin konstituen maupun stakeholder-nya Bapak Ibu sekalian, itu nantinya juga bisa menjadi salah satu sistem elektronik yang dapat menjadi kategori dalam pemasangan. Lalu yang keempat adalah dikelola secara langsung oleh TIK. Ini harapannya adalah kami dari BSSN dapat berkoordinasi secara aktif dengan PSI tersebut, di mana PSI tersebut mungkin punya pengelolaan secara langsung dari sistem elektronik yang disampaikan, sehingga nantinya ke depannya dalam proses koordinasi maupun dalam proses penyampaian alert tadi, kalau misalkan terjadi hal-hal yang mungkin kaitannya dengan monitoring ataupun deteksi ini, akan segera dapat dilakukan koordinasi secara cepat. Lalu yang kelima adalah terkait dengan PIC maupun tim pengelola memiliki akses administratif terhadap server ataupun endpoint yang diusulkan. Ini berkenaan juga dengan yang poin 4 tadi. Intinya dalam proses administrasi antara PIC yang disampaikan ke BSSN dengan tim pengelolanya punya akses secara administrasi, baik itu mungkin secara akses untuk dalam sistem elektroniknya ya, maupun dalam bentuk pengelolaannya dari si server ataupun endpoint yang diusulkan tadi. Nah, di luar kriteria ini mungkin nantinya Bapak Ibu sekalian juga bisa sampaikan nanti ke kami ya dalam sesi diskusi ini. Harapannya nantinya dari target-target yang tadi sudah kami sampaikan, serta juga jumlah agent yang nantinya akan diimplementasikan, bisa dioptimalkan di masing-masing KLD tadi. Sehingga nantinya saat proses monitoring ini, dari GovCSat bisa mengetahui secara utuh ya dari 47 KLD. Untuk kebutuhan spesifikasinya, jadi mungkin ini IV-nya nanti Bapak Ibu sekalian, yang penting sistem elektronik yang
akan dijadikan target untuk diimplementasikan adalah yang mempunyai konektivitas ke internet gitu. Karena saat ini untuk implementasinya XDR yang akan diimplementasikan di sini adalah berbasis cloud ya. Jadi nantinya setiap server yang sudah diimplementasikan harus punya akses ke internet tadi. Sehingga nantinya mungkin bisa diidentifikasi ya mana saja yang memang kebutuhan internet itu bisa dipenuhi dari setiap sistem ataupun server yang endpoint yang akan diusulkan tadi. Dan selanjutnya juga tidak dalam kondisi sudah end of life ya, jadi sudah tidak didukung layanan atau mungkin ini sudah layanan tersebut sistem elektronik sudah mati ya, sudah tidak dikembangkan kembali gitu, sehingga dari tujuan pemasangan EDR ini jadi tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi. Ini kurang lebih untuk topologinya. Dan ini mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai apa namanya pembeda juga, mungkin Bapak Ibu sekalian juga untuk pengetahuan juga. Jadi yang kami implementasikan adalah endpoint security monitoring ya, di mana mungkin di beberapa sistem deteksi ada salah satunya adalah network security, di mana ini kami sampaikan ada perbedaannya. Jadi memang yang pertama adalah dari segi lokasi ya. Jadi memang targetnya endpoint ini adalah di endpoint ya, server, workstation ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya komputer yang memang terhubung untuk melakukan analisis dan sebagainya, itu bisa jadi endpoint ya. Laptop juga gitu. Nah, kalau yang network itu lebih ke arah ke jaringannya. Jadi mungkin di sisi setelah proses routingnya ya ataupun dari segi sistem apa namanya implementasi tadi backbone internetnya, ya. Mulai dari IX, NAP maupun dari ISP-nya. Lalu yang kedua dari fokusnya traffic dan pola komunikasi untuk networkingnya. Kalau misalkan di endpoint itu lebih ke arah internal activity-nya. Jadi bagaimana si endpoint tadi setelah activity-nya baik itu prosesnya, koneksinya ya atau mungkin ada beberapa file-file yang ditambahkan nanti akan dilakukan monitoring. Lalu untuk pendeteksiannya lebih ke arah malware, exploit maupun exploit ya. Jadi lebih ke arah sistem ataupun malware yang tadi sudah masuk ke dalam endpoint tadi dideteksi dan dilakukan analisis masuk kategori malware atau tidak. Kalau misalkan masuk kategori malware dia akan dilakukan mitigate ya dengan melakukan quarantine. Lalu untuk visibility-nya lebih ke arah endpoint security ini ke arah proses, file memory, dan usernya. Lalu kalau yang network security monitoring ke lalu lintas antar nodenya. Jadi kalau misalkan di network itu lebih ke arah layer 3, kalau misalkan endpoint mungkin di layer endpoint-nya ya. Lalu untuk keterbatasannya tidak mengetahui isi dalam hostnya. Lalu ini ya karena memang masing-masing platform tadi punya keterbatasannya ya, kalau network tidak bisa langsung ke hostnya, begitu juga endpoint mungkin secara umum tidak bisa melihat pola traffic global yang masuk ke dalam ataupun lalu lintas data yang masuk ke dalam platform kita. Ini kurang lebih untuk perbedaannya. Dan ini Bapak Ibu sekalian jadi izin menyampaikan terkait dengan rencana implementasi. Jadi memang dalam saat ini ada 3 tahapan yang akan nanti kita implementasikan. Yang pertama persiapan, lalu yang kedua implementasinya, lalu yang ketiga adalah operasionalnya ataupun proses pelaksanaan monitoringnya. Di mana di fase proses persiapan ini nantinya ada 3 tahapan. Yang pertama penyampaian surat file project ke 47 instansi. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah menerima dari surat tersebut ya. Jadi perkenan juga dari Bapak Ibu sekalian yang memang sudah menerima dan mungkin belum melakukan menjawab surat tersebut, harapannya bisa segera disampaikan ke kami. Karena nantinya itu bisa menjadi eviden dalam proses rencana implementasi ini. Lalu yang kedua melakukan sosialisasi. Jadi ini sosialisasi yang kami sampaikan saat ini masuk kategori persiapan ini. Jadi mulai dari penyiapan teknisnya, kebutuhan teknis, server koneksi, atau mungkin terkait dengan administratif ya, PIC, data sistem elektronik. Nanti sekiranya Bapak Ibu sekalian juga bisa disampaikan di kami. Dan juga kalau misalkan nanti di saat proses sosialisasi ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan ataupun mungkin ada hal yang perlu didiskusikan, nanti bisa menjadi hal yang mungkin didiskusikan setelah kegiatan ini. Lalu yang ketiga adalah penyampaian ataupun penandatangan NDA antara BSSN dengan 47 KL yang sudah ditunjuk ini. Ini sebagai eviden juga dan juga salah satu bentuk dukungan juga dari masing-masing KL ini terkait dengan eviden ataupun terkait dengan dokumen administratif kaitannya dengan pemasangan EDR ini.
Nantinya setelah proses sosialisasi ini, nanti Bapak Ibu sekalian akan kami berikan dokumen ataupun format NDA itu nanti bisa dipelajari dan disampaikan untuk ditandatangani kedua belah pihak antara PSN maupun dari masing-masing KLD tadi. Untuk rencananya memang di awal kami dari mulai bulan September sampai akhir Oktober ini masih proses persiapan, jadi kami masih tunggu untuk surat jawaban serta penyampaian PIC dan sistem elektroniknya tadi. Harapannya nanti setiap KLD yang sudah menyampaikan surat jawaban tadi akan kami tindak lanjutin dengan penyampaian NDA ya sebagai bentuk tindak lanjut dari pilot project tadi. Dan ini rencananya sampai tanggal 31 Oktober ya, karena saat ini kami dari tim penyiap persiapan masih melakukan proses persiapan dalam proses implementasi ini. Lalu selanjutnya di proses implementasinya, jadi nanti ada dua tahapan juga. Yang pertama adalah instalasi maupun konfigurasi, lalu juga ada fase proses pengujiannya. Jadi yang pertama terkait dengan proses instalasi, nanti Bapak Ibu sekalian juga akan mungkin setiap PIC yang sudah ditunjuk nanti akan diberikan berupa email ataupun dikirimkan email berupa implementasi ataupun sebuah link ya, nantinya bisa untuk melakukan pengunduhan agent EDR untuk diimplementasikan di sistem elektronik sudah terdaftar. Serta juga nantinya proses instalasi dan konfigurasi ini akan disampaikan juga secara online maupun offline gitu. Jadi nanti mungkin secara tidak semuanya akan kami lakukan pendampingan secara offline ya. Karena memang keterbatasan waktu juga keterbatasan dari dukungan dari kami juga nantinya mungkin akan dilakukan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi ya, yang nantinya juga akan kita coba ke beberapa instansi gitu mungkin. Untuk proses offline ini nanti akan kami sampaikan lebih lanjut gitu. Kiranya mana KLD mana saja yang menjadi target untuk dilaksanakan Monef ini. Nah, nantinya secara mandiri nanti Bapak Ibu sekalian juga akan dilakukan tadi instalasi secara mandiri terlebih dahulu. Namun memang secara terpusat juga terkoordinasi ke kami juga. Kalau misalkan ada perubahan maupun ada sebuah kendala ya nanti bisa disampaikan ke kami. Dan juga nantinya akan kami lakukan juga ada kegiatan bimbingan teknis juga dari masing-masing PIC tadi dalam proses instalasi tersebut. Lalu setelah dilakukan instalasi juga nantinya akan dilakukan pengujian, jadi uji fungsi saja ya terkait dengan X3. Mulai dari deteksinya seperti apa, alertingnya, respon, dan reportingnya ke monitoring processor ini. Dan juga jika memang proses pengujiannya sudah berjalan dengan lancar, akan kami berikan BAST sebagai bentuk bahwa agent sudah dilakukan proses pengujian dan sudah berjalan dengan baik. Nah, ini nantinya akan kita coba lakukan secara bertahap juga agar nantinya di implementasi pengujian ini bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk targetnya mungkin ini memang 1 bulan ya, dimulai dari awal bulan November sampai di akhir November 2025 ini. Harapannya dalam 1 bulan ini 47 KLD maupun terkait dengan 200 agent ini semua sudah terinstall dengan baik, sehingga nantinya di awal November atau di bulan November ini, awal Desember ya, atau mungkin nanti di Desember awal maupun di akhir November ini proses monitoring sudah secara keseluruhan sudah bisa diimplementasikan gitu, sehingga mulai dari kegiatan ataupun fitur-fitur melakukan threat detection, attack response maupun melakukan manajemen dashboardnya, manajemen reportingnya sudah bisa dilakukan secara terpusat maupun dari Bapak Ibu sekalian juga sudah kita berikan akses dashboardnya untuk masing-masing kategori lembaganya. Jadi kalau misalkan di salah satu kementerian nanti akan diberikan dashboard untuk kementerian itu sendiri gitu. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan monitoring secara mandiri dari agent XDR yang sudah diimplementasikan. Ini rencananya jadi harapan kami nantinya di Desember awal ya sudah bisa monitoring secara keseluruhan. Mungkin selanjutnya ini terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan saat kami melakukan proses penyampaian surat ya terkait dengan pilot project ini. Nanti ini mungkin bisa menjadi sebuah informasi juga kepada Bapak Ibu sekalian ya, kiranya informasi tadi nantinya bisa menjadi bahan diskusi gitu ya. Yang pertama terkait dengan produk XDR yang nantinya akan diimplementasikan. Jadi yang kami siapkan adalah bentuk platformnya dari Palo Alto Cortex ya, XDR gitu.
Jadi targetnya adalah XDR, namun memang untuk di fase 1 ini ataupun di tahun 2025 ini, fitur yang nanti akan diimplementasikan adalah fiturnya endpoint ya. Jadi belum sampai ke extended-nya, namun di fiturnya endpoint detection and response. Sehingga target yang nanti akan kita implementasikan di endpoint. Lalu yang kedua, apakah PIC dari KLD akan diberikan akses ke dalam pengelolaan XDR ini? Ya, gitu. Jadi memang nantinya PIC akan diberikan dashboard ya, ke pengelola XDR ini dengan aksesnya mungkin bisa di customisasi ya, mulai dari view only mungkin bisa, atau mungkin bisa juga disampaikan sampai juga dapat melakukan analisisnya. Nanti di customisasi sesuai dengan perannya. Cuman memang nantinya dalam proses awal implementasi mungkin akan kami berikan bentuknya mungkin secara umum untuk bisa melakukan akses view ke pengelolaan XDR yang ada di masing-masing endpoint yang sudah diimplementasikan. Lalu yang ketiga, apakah jumlah sistem yang dipasang XDR harus sesuai dengan yang dialokasikan ya? Ya, jadi memang di sini tadi disampaikan dari Pak Dir maupun Pak Todd, jadi memang saat ini masih menjadi tahap pertama, tahap awal. Sehingga untuk pemasangan XDR kalau bisa sesuai dengan yang ada tadi diberikan. Tapi tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan permintaan lebih dari yang disampaikan oleh kami, itu nantinya akan menjadi pertimbangan di kemudian hari ataupun nantinya kalau misalkan memang sesuai arahan pimpinan untuk ditambah, nanti akan kami implementasikan untuk penambahan ataupun implementasi di luar target tadi gitu. Sehingga nantinya ini menjadi sebuah masukan ke kami juga agar dapat sebagai apa namanya evaluasi juga nantinya ke depannya berapa banyak yang akan diimplementasikan di masing-masing sistem KLD ini. Lalu yang keempat, bagaimana jika sistem elektronik di cloud tidak memenuhi kriteria? Jadi Bapak Ibu silakan diajukan saja. Nanti dari kami dari BSSN di GovSisat akan melakukan asesmen gitu, mempertimbangkan kira-kira si sistem elektronik yang diajukan ini apakah masuk secara teknis ya, apakah masih bisa diimplementasikan atau tidak gitu. Karena nantinya ada proses implementasi serta juga pengujian gitu. Harapannya sih semua yang diajukan nanti bisa diakomodir ya, sehingga nantinya bisa dapat diimplementasikan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya yang kelima di sini ya. Jadi pada surat penunjukan disebut bahwa salah satu persyaratan adalah belum terpasangnya IDR. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalkan dari instansi ataupun dari Bapak Ibu sekalian di KLD sudah mengimplementasi XDR, perlu diidentifikasi lebih lanjut kira-kira mana yang belum terpasang gitu. Harapannya itu bisa menjadi menguatkan juga ya. Tetapi kalau memang sudah terpasang semua, ini harapannya IDR maupun di XDR ini tidak bisa digabungkan dalam satu sistem tersebut gitu ya. Karena memang nantinya takutnya dari masing-masing fitur baik XDR yang diimplementasikan dalam BSSN maupun XDR yang sudah diimplementasikan di masing-masing KLD tadi tidak beroperasi secara optimal gitu. Sehingga nantinya bagus kan mungkin bisa mengidentifikasi kira-kira mana saja yang perlu dilakukan implementasi dari agent XDR yang akan diimplementasikan oleh BSSN. Lalu yang keenam, ini ya mungkin tadi menjawab juga dari 5 dan 6. Jadi kalau memang sudah ada XDR-nya sebaiknya tidak dipasang. Jadi memilih sistem elektronik lain yang kiranya belum terpasang IDR. Nah, kalau bentuknya tadi server memang sudah terpasang semua, nanti beberapa lokasi ataupun beberapa variannya mungkin lebih karena workstation-nya. Jadi misalkan Bapak sekalian punya laptop yang kiranya melakukan akses ke data center, itu bisa menjadi salah satu kategori juga untuk diimplementasikan XDR tadi. Gitu. Sehingga proses pengamanannya di masing-masing KLD ini juga terpusat ataupun teridentify di monitoring centernya GovSisat ini. Oke, mungkin itu saja nih yang bisa kami sampaikan tadi ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada hal yang kurang detail ya, atau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa dikoordinasikan ke kami di fase ataupun di tahap diskusi ini gitu. Sehingga nantinya saat proses implementasi tadi dari GovSisat maupun dari Bapak Ibu sekalian sebagai target, sudah tidak ada terkendala secara non teknisnya sehingga nantinya saat proses implementasi nanti akan fokus dalam proses instalasi maupun proses pengujiannya.
Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang mungkin kurang berkenan, mungkin atau mungkin ada yang kurang detail ya. Kami kembalikan lagi ke Mas Esa ya, selaku moderator maupun MC tadi ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Aprita Danang Permana atas pemaparan yang sangat informatif dan mencerahkan ya. Semoga bisa mencerahkan kepada Bapak Ibu perwakilan sekalian. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu ya, Bapak Ibu sekalian, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Karena sepertinya saya melihat Bapak Ibu juga pasti masih memiliki beberapa pertanyaan yang belum terjawab, baik dari aspek teknisnya, tata kelola maupun secara proseduralnya seperti itu. Jadi nanti bagi Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan untuk menuliskannya di kolom chat atau nanti mengaktifkan fitur raise hand agar dapat kami persilakan secara bergantian. Ini mungkin bantuan penjelasan atau jawaban-jawaban dari pertanyaan akan dijawab oleh Bapak Aprita Danang, kemudian Bapak Agustin Stoa, dan juga tim-tim teknis Profisat yang lainnya. Jadi kami harap di sesi ini dapat dimanfaatkan secara optimal ya Bapak Ibu sekalian dan interaktif untuk pemahaman kita mengenai implementasi pilot project layanan monitoring GovDiset ke depannya. Itu. Baik, sebelumnya mungkin saya coba bacakan yang di kolom chat dulu. Nanti silakan Bapak Ibu juga bisa raise hand untuk bertanya secara langsung atau silakan dibacakan juga, maaf, silakan dituliskan saja di kolom chat juga. Itu. Baik, yang pertama dari Deskripsi, Mas Al. Untuk pertanyaannya adalah apakah kami juga dapat akses untuk monitoring dashboard VDR-nya? Atau apakah kami bisa mengintegrasikan dengan SDR kami? Baik, mungkin yang ini kami bantu jawab ya. Tadi sudah dijelaskan di salah satu FAQ dari Pak Aprita. Untuk akses akan diberikan dengan beberapa kustomisasi hak akses yang nanti akan di share atau dibagi-bagikan baik dari sisi kami di admin ataupun nanti dari rekan-rekan di pengelola aplikasinya masing-masing seperti itu. Nah, terkait dengan integrasi dengan XDR atau security solution milik kementerian atau lembaga masing-masing ya, itu nanti perlu kita lihat dulu aspek-aspek apa saja yang akan diintegrasikan. Apakah misalnya dari threat intelnya atau hanya log kolektornya atau seperti apa. Nah, nanti untuk kustomisasi terkait integrasi bisa disesuaikan berdasarkan mungkin data-data yang sifatnya atau penulisannya itu sudah terstandarisasi ataupun yang bisa dikustomisasi baik dari sisi XDR kami di GovDiset ataupun dari sisi security solution di rekan-rekan kementerian lembaga atau dari Pemda seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua dari izin mungkin dari Pak Mas Al ini, Pak dari Deskripsi mungkin bisa terjawab ya. Kalau nanti mungkin belum terjawab bisa raise hand ataupun bisa nanti ditanggapi di pertanyaan atau di kolom diskusi selanjutnya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Sandi, BIG CISERP, Badan Informasi Geospasial. Mohon izin bertanya, apakah XDR ini sudah diprocure oleh GovDiset atau masih sizing menunggu formulir dari masing-masing KL? Jika iya, misal ada instansi yang memang akan membutuhkan tipe XDR yang lebih tinggi dari standar yang diberikan, meskipun hanya salah satu dari beberapa unit yang diberikan, apakah memungkinkan? Misalnya, diberikan jatah 5 unit, terdiri dari 4 unit standar dan 1 unit spesifikasi tinggi. Baik, mungkin ini nanti mohon akan ditambahkan oleh Pak Aprita atau teman-teman teknis yang lain. Untuk yang pertama, terkait apakah ini sudah diprocure atau masih sizing menunggu formulir dari masing-masing KL, saya izin bantu jawab ya. Terkait ini juga salah satu dari FAQ yang sering ditanyakan. Saat ini memang secara tata kelola, kemudian secara persuratan kemarin secara resmi sudah diprocure, ada di surat penunjukannya. Jadi untuk alokasi dan juga daftar penerima itu sudah di-set jumlah dan alokasinya. Namun berdasarkan dinamika surat balasan yang sudah dikumpulkan atau sudah
diberikan kepada kami di GovCisat, itu juga ada dinamika. Jadi ada beberapa kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang mengirimkan lebih dari jumlah alokasi, dan juga ada yang mengirimkan kurang dari alokasi, dan eh, juga ada beberapa yang masih belum mengirimkan. Nah, atas dasar ini memang kami belum melakukan locking ya terkait alokasi ataupun jumlah yang nanti akan didistribusikan. Nah, nanti ini tadi sudah dijawab di FAQ. Sekiranya apabila ada dinamika ataupun permintaan khusus dari kementerian lembaga atau pemerintah daerah, silakan diajukan saja dulu terkait jumlahnya. Namun saran dari kami untuk gap ya, itu tidak jauh ya. Misalnya dialokasikan 3, kemudian mengirimkan 4, ataupun mengirimkan 2, kami kira itu tidak masalah. Gitu. Kalau mungkin alokasinya 3 namun mengajukan 24 ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mempertimbangkan sangat panjang. Gitu. Seperti itu. Pak Sandi, semoga terjawab ya Pak. Nanti mungkin silakan disampaikan saja untuk jumlah, dan yang terpenting adalah detail terkait sistem elektronik atau endpoint yang akan diajukan. Mungkin ada tambahan dari Pak Berita atau Pak Toat atau tim teknis lainnya terkait pertanyaan dari Pak Sandi. Ya, terima kasih Mas Esa. Jadi memang eh, pengajuan kita untuk tahun ini sejak dialihkannya ke Deputian 3, kita mencoba secara bertahap ya di GovSisat di Deputian 3 itu meningkatkan perangkat, jadi mulai perangkat monitoring sampai dengan IDR. Nah, untuk tahun ini memang hanya terfasilitasi untuk 200 IDR. Nah, itu kami coba. Memang harapannya nanti ke depan seluruh IPPD yang telah memiliki tim tangkap insiden kita akan pasang IDR ini. Nah, ini pun juga saat ini kita arah mengantisipasi untuk uh, instansi-instansi yang selama ini sering terkena serangan siber, yang nanti juga akan kami coba utamakan ya, kami utamakan atau kami prioritaskan. Dari saya itu mungkin masih mungkin ada tambahan dari Mas Rita. Terima kasih. Siap, cukup Mas Esa. Tadi kalau misalkan melihat penjelasan dari Mas Esa tadi sudah cukup seperti itu kurang lebihnya. Mungkin bisa ke next pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Pak Toat, Pak Berita. Ya. Baik, semoga menjawab ya Pak Sandi dari BIG Ciset. Jadi apabila ada yang masih belum menjawab atau mencerahkan, bisa dikomentari atau ditanggapi di kolom chat selanjutnya, atau bisa untuk raise hand seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Hayan Yusuf, Diskominfo TIK DKI Jakarta. Izin bertanya, jika terjadi perubahan sistem elektronik atau endpoint yang akan dilakukan monitoring, apakah bisa? Bisa Bapak. Jadi apabila Bapak sudah mengirimkan surat balasan kemarin, kemudian akan melakukan perubahan terkait SE-nya, baik secara jumlah ataupun secara objek SE-nya itu sendiri, silakan bisa disampaikan. Nah, namun karena ini mungkin mengingat waktu juga akan diimplementasikannya itu dalam waktu dekat, nanti mungkin sebagai percepatan, Bapak bisa menghubungi kontak atau layanan maaf, kontak ataupun eh, nomor GovCisat yang tersedia, baik itu email ataupun Telegram atau WhatsApp. Nah, sebenarnya nanti disusun kembali surat balasan susulannya seperti itu. Baik, semoga menjawab ya Pak Hian Yusuf. Kemudian selanjutnya Pak Nugroho dari Pusdatin Kementan. Tayangan Pak Toa dan Pak Daneng apakah bisa di-share di sini? Terima kasih. Iya, bisa nanti di-share. Nanti mungkin ada penyesuaian beberapa slide atau informasi dari Pak Afrika dan Pak Toat. Nanti akan kami share di kesempatan ini, Pak. Mohon ditunggu ya, Pak. Kemudian selanjutnya dari Pak Bagas dari BPOM, izin bertanya Mas, apakah pemasangan IDR atau XDR ini bersifat wajib atau bagaimana Mas? Baik, Pak Bagas, mohon izin. Terkait ini, memang tidak ada kewajiban ya
bagi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah untuk eh, sejatinya dipasangi XDR atau EDR. Nah, namun ini sebagai bagian dari layanan GovDessert, kami memang karena ini sifatnya masih pilot project, kami menawarkan apabila ada sistem elektronik dari rekan-rekan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memang belum tercover endpoint protection, itu bisa memanfaatkan layanan ini dengan sebaik atau seoptimalnya. Nah, namun apabila memang dengan kriteria-kriteria tadi yang sudah disebutkan di FAQ, apabila memang semua sistem elektronik itu sudah terpasang endpoint protection, kemudian apabila baik yang kategorinya EIV, tinggi, strategis, juga rendah itu sudah terpasang endpoint protection, dialihkan ke workstation juga semua sudah tercover dengan protection solution, maka tidak apa-apa, Bapak silakan coklatnya dibalas saja terkait kebutuhan atau penjelasan yang mungkin disesuaikan dari BPOM itu sendiri. Gitu. Semoga menjawab ya Pak Bagas. Nanti apabila belum menjawab nanti bisa di komentar atau juga nanti di kolom selanjutnya. Baik, mungkin yang resen dulu ya Pak. Izin dari Kemenduk Bangga atau BKKBN, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Mas Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi di Pak Taat, izin saya dari Kemenduk Bangga BKKBN Pak. Ya, ini terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin menanyakan Pak, kemarin kan apa tadi Pak Aprita terkait dengan ini Pak ya, dengan jumlahnya ya. Jadi kemarin kami sudah membuat surat balasan untuk 3 EDR. Nah, karena IV itu ada sekitar 12 server, apakah itu bisa semuanya gitu Pak? Pertama itu. Nah, keduanya terkait dengan instalasi, apakah akan diberikan panduan atau langsung kita sama-sama install di VM tersebut? Karena VM kami ada di PDN Pak. Ya mungkin 2 pertanyaan itu aja. Terima kasih Mas Esa. Pak Toat, Pak Aprita, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Mudiono. Mungkin pertanyaan juga akan saya gabung ya dengan pertanyaan dari Pak Riko dari MK, Mahkamah Konstitusi, terkait pertama untuk proses instalasi dilakukan mandiri oleh Kementerian Lembaga atau dari BSN yang akan menginstalkan. Kemudian yang kedua terkait metode monitoring dari BSN seperti apa? Apakah ada laporan bulanan atau mekanisme lainnya? Seperti itu. Baik, mungkin izin karena lebih teknis, izin arahan Pak Aturita apakah dapat menjawab atau memberikan solusi terkait pertanyaan ini? Ya, terima kasih Mas Esa. Izin Bapak, tadi terkait dengan proses instalasi mungkin saya izin share kembali yang tadi Pak. Nah, mungkin di sini untuk tahap pertama di saat proses implementasi kan nantinya ada proses instalasi maupun konfigurasi. Jadi memang sesuai dengan persiapan kami nanti akan setiap PIC itu akan kami berikan email, di mana email tersebut nanti kontennya ada sebuah agent yang perlu di-download dan juga diimplementasikan. Tentunya sebelum kita melakukan pengiriman tersebut, nanti akan kami coba akan kami agendakan untuk dilakukan bimbingan teknis terlebih dahulu, Bapak. Jadi nanti proses-proses deliver ataupun pengiriman email tadi akan kami sertakan juga dalam proses kegiatan bimbingan teknis, Pak. Maka dari itu perkenan untuk masing-masing KLD itu juga menunjuk PIC teknisnya gitu. Sehingga saat proses bimbingan teknis tersebut PIC-nya sudah ada, emailnya sudah ada juga, serta proses tersebut nantinya akan lebih aman Pak gitu. Jadi misalkan nantinya akan diinstal ke 3 server, nanti akan segera dilakukan di saat itu juga gitu. Jadi nanti akan kami berikan juga ada beberapa panduannya. Terus nanti juga saat proses implementasinya akan dilakukan pendampingan seperti itu Bapak. Nah, kaitannya mungkin itu nanti akan kami berikan informasinya lebih lanjut Pak gitu ya. Karena memang saat ini kami masih proses persiapan bagaimana menyusun panduan serta juga bagaimana agar nantinya kegiatan bimbingan teknis yang akan kami undang ke PIC tersebut
lebih efektif Pak seperti itu. Karena kan di sini ada 47, sehingga harapannya apakah nantinya akan dibagi beberapa tahap ataupun mungkin nanti dalam satu event tersebut langsung, gitu kan. Saat ini masih proses persiapan penyiapan tersebut Pak. Gitu. Lalu yang kedua terkait dengan jumlah apa namanya tadi jumlah ideal ya apakah lebih dari target? Silakan Bapak izin mungkin disampaikan saja Pak gitu kan dari 12 eh, server ya ataupun 12 tadi agent ya ataupun endpoint yang nantinya diajukan untuk dilakukan implementasi XDR ini. Nanti akan kami coba asesmen ya kira-kira mana yang mungkin HIV-nya lebih tinggi untuk terkait dengan potensi ancaman Pak. Gitu. Karena memang terkait dengan keterbatasan ini. Kalaupun nantinya dari arahan mungkin dari pimpinan mungkin untuk dilakukan penambahan, nanti akan kami coba sesuaikan di jumlahnya Pak. Karena memang tadi sesuai arahan dari informasi dari Pak Saad juga kan 200 agent ini sudah terdeliver ataupun mungkin sudah ditargetkan ke 47 KLD ini Pak. Nantinya mungkin nanti akan kami coba lakukan assessment kembali kira-kira sejauh mana untuk implementasinya apa bisa ditambah atau tidak gitu Pak. Mungkin seperti itu Bapak ya. Jadi harapan kami yang ke-12 sistem elektronik ataupun endpoint tadi disampaikan saja ke kami Pak. Nanti akan kami coba exercise dan juga kami menjadikan pertimbangan untuk dapat diimplementasikan terkait dengan apa namanya tadi jumlah IDA yang akan diimplementasikan di sistem elektronik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Pita. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Izin Pak Perintah, mungkin satu pertanyaan terakhir yang tadi tertinggal dari Pak Riko ya, terkait metode monitoring nanti dari BSN seperti apa, apakah ada laporan bulanannya atau ada lainnya? Oh iya, siap. Iya, jadi Pak Riko ya di GMK. Jadi terkait dengan metode monitoring ataupun lebih ke arah reportingnya ya. Jadi rencana di kami adalah setiap ada alat itu kan nantinya akan segera disampaikan ataupun secara live melalui dashboardnya endpoint detection ini gitu kan. Selain itu juga nantinya akan setiap bulan akan ada berupa kumpulan ataupun laporan bulanan activity apa saja yang terjadi di masing-masing endpoint tadi Pak gitu. Jadi memang dari Komsisi kita akan menyampaikan laporan bulanan atau mungkin nantinya kalau misalkan memang bentuknya di endpoint tadi alertnya tinggi, levelnya tinggi dan sudah di quarantine gitu kan. Nanti akan kami juga sampaikan juga laporan notifikasinya Pak gitu. Sehingga ada notifikasi pun laporan yang sifatnya urgent juga gitu kan. Atau mungkin yang laporan rekapitulasi per bulannya Pak gitu. Sehingga nantinya setiap kementerian lembaga dan daerah yang sudah menjadi target ini akan mendapatkan laporan bulanan dari implementasi layanan monitoring ini Pak. Dan juga nantinya akan kami sampaikan secara terpusat juga di laporan tahunannya GovCisep Pak. Sehingga secara rekapitulasi dalam 1 tahun dan juga rekapitulasi per bulannya juga nanti Bapak Ibu sekalian di KLD juga akan mendapatkan. Kurang lebih seperti itu Mas Riko, terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga Pak Riko dapat menjawab ya tadi penyampaian dari Pak Pritadana. Mungkin selanjutnya ya pertanyaan dari Pak Izzat Farhan dari Setnek, apakah dapat terintegrasi dengan SIEM? Dan mungkin saya bantu jawab ya untuk efisiensikan waktu. Untuk SIEM nanti kita coba diskusikan dahulu ya terkait apakah SIEM yang digunakan di Setnek itu enterprise SIEM ataukah open source SIEM. Nah, untuk yang nanti apabila menggunakan enterprise SIEM, nanti kita coba cek sama-sama apakah ada plugin atau library yang bisa terkorelasi dengan log atau telemetri yang sesuai, yang kompatibel dengan telemetri-telemetri yang disediakan oleh XDR Palo ini seperti itu. Nah, apabila memang SIEM-nya itu open source, nah memang ada beberapa kustomisasi yang harus dilakukan ya, terutama untuk parsing log atau telemetri yang nanti akan diambil atau di ingest ke SIEM dari Setnek ini seperti itu. Semoga menjawab ya Pak Izzat Farhan dari Setnek. Nanti apabila ada yang ditanggapi kembali, silakan dapat disampaikan di kolom atau tanggapan selanjutnya. Baik, selanjutnya
kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari PPATK, Pak John SP. Mohon penjelasan terkait metode pengujian XDR-nya. Mungkin ini tadi kaitannya dengan metode uji atau uji fungsi yang disampaikan oleh Pak Aprita ketika proses ini ya, implementasi ya. Izin Pak Aprita mungkin bisa dijelaskan terkait uji fungsi dari XDR nanti ketika implementasi. Iya, terima kasih dari PPATK ya. Jadi terkait dengan pengujian, mungkin lebih sederhana pengujiannya terkait dengan uji fungsionalitasnya si EDR tadi untuk mengirimkan alatnya ataupun reportnya itu ke dashboardnya di Coxsys Pak gitu. Jadi secara apa namanya mungkin diimplementasikan operasionalnya apakah terkoneksi dengan baik gitu ya. Serta juga nantinya akan kami coba melakukan mungkin pengujian teknis terkait dengan fitur ya. Jadi nanti kalau apakah memungkinkan kalau kita menambahkan sebuah file yang kira-kira mungkin punya bad reputation gitu kan. Jadi apakah langsung di apa namanya di blok atau tidak gitu. Karena memang di sini yang EDR yang di apa namanya diimplementasikan itu punya automatic response sehingga setiap ada malware ataupun activity yang sifatnya berbahaya langsung segera dilakukan karantina Pak. Tentunya nantinya malware-malware yang nanti akan diuji cobakan akan kami lakukan pengujian terlebih dahulu di internal basis yang dulu Pak gitu sehingga nantinya sudah aman gitu ataupun nantinya malware yang sifatnya mungkin akan kami create sendiri Pak gitu sehingga hanya menampilkan dari behavior yang sederhana dari malware tersebut Pak. Tapi memang lebih ke arah pengujian tadi adalah interkoneksi dari si EDR ataupun agentnya tadi ke dashboardnya saja Pak. Kurang lebih seperti itu untuk proses pengujiannya ya Pak. Baik, terima kasih Pak Aprita atas penjelasannya. Pak John dari PPATK semoga menjawab ya. Jadi semoga mencerahkan terkait pertanyaannya. Kita next ke Pak Heriaji dari Kementerian PU. Izin bertanya, bagaimana kebutuhan resource yang akan digunakan agent XDR ini ketika sedang menjalankan proses di server? Lalu seperti apa respons yang akan dijalankan agent XDR ketika ada malicious file atau activity? Apakah langsung mengisolasi server? Baik, mungkin saya coba bantu jawab ya, nanti izin penjelasan tambahan dari teman-teman tim teknik ataupun dari Pak Arta. Terkait yang pertama, kebutuhan resource. Jadi kalau dibaca di dokumentasinya Palu sendiri, itu kebutuhan resource-nya bergantung atau bervariasi. Nah, namun secara rata-rata itu memang penggunaan resource yang kecil. Kemarin juga sempat beberapa kali didemokan untuk penggunaan resource itu kurang dari 5-10% untuk penggunaan CPU dan RAM usage-nya. Nah, kemudian untuk bandwidth itu kalau tidak salah 100 atau 1000 endpoint itu membutuhkan 1,2 MB per second bandwidth yang artinya rata-rata bandwidth yang atau trafficnya ya untuk per satu endpoint itu bisa di bawah itu. Nah, namun untuk memakan kuota bulanan internet bulanan ya atau harian itu memang tergantung traffic yang masuk. Apakah size dari malware atau malicious activity itu memang masif ataupun tidak. Nah, dengan masifnya activity ataupun besarnya ukuran malicious file itu tentunya akan berpengaruh kepada usage dari kuota internetnya seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Heriaji terkait pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, seperti apa respons yang akan dijalankan agent XDR ketika ada malicious file atau activity, apakah langsung mengisolasi server? Memang by default itu langsung menjalankan active response. Nah, tapi apabila nanti dari KLD memiliki kebutuhan khusus atau kustomisasi, apabila XDR-nya dibuat untuk tidak terlalu agresif dalam tanda kutip ya, mungkin ada beberapa false positif atau beberapa tuning lain yang dibutuhkan agar tidak serta-merta langsung menghilangkan file, itu bisa kami atur melalui policy group seperti itu. Nah, nanti kami akan buatkan policy group per masing-masing kementerian lembaga. Gitu. Jadi nanti di kementerian lembaga ada policy groupnya yang nanti bisa kita diskusi sama-sama. Jadi
policy group dari satu kementerian, lembaga atau pemerintah daerah bisa jadi berbeda dengan satu sama lainnya. Pun apabila nanti juga memaksa grupnya itu dibedakan per endpoint, itu bisa juga. Jadi satu kementerian, lembaga atau pemerintah daerah itu bisa memiliki policy group lebih dari satu gitu, berdasarkan endpoint masing-masing atau aktivitas atau profil yang ingin dilindungi seperti itu. Ini semoga menjawab ya Pak Haryadi. Atau apabila ada tambahan dari tim teknis lainnya, Bapak Aprita, dipersilakan. Baik, cukup ya. Izin Pak, mau nanya dari Capil terkait sebelumnya mungkin mau menanyakan EDR dan XDR ini apakah nanti membebani performanya sistem elektronik yang akan dipasang nanti? Kita nggak melarang dia terserah aja, tapi kita bisa mengumumkan bahwa dia praktekkan kurang baik, saya kan tidak dilarang, dia terserah dia milih. Mereka bisa bilang kalau mau yang model begini, kalau masyarakat tertentu ya DR, gitu. Dan Ya baik, karena Pak Riki tadi sudah speak up, mungkin saya izin jawab dulu ya dari Pak Riki dari pihak dari Kementerian Dalam Negeri ya Pak. Izin Pak Riki tadi mungkin sebelumnya dengan pertanyaan yang hampir sama dari Pak Haryadi terkait kebutuhan resource yang akan digunakan oleh SDR ini. Memang secara langsung terkait layanan atau aplikasi yang digunakan tidak berdampak langsung ya Pak. Secara layanan itu tetap performanya tetap stabil, tapi memang kalau dilihat dari usage resource di servernya langsung, misalnya dari penggunaan CPU atau RAM-nya itu memang pastinya berpengaruh. Baik ya mungkin 3%, 7%, bahkan sampai 10% itu pasti terdampak Pak, karena adanya agent XDR atau EDR ini seperti itu. Pun juga sama kaitannya dengan internet ya, terkait bandwidth yang tadinya mungkin normal usage mungkin akan ada penambahan, namun kami kira tidak terlalu signifikan selama memang traffic ataupun attack activity dari luar itu tidak masif ya, atau file-file malicious yang dimasukkan atau yang dikarantin atau diproses di endpoint itu tidak berukuran besar seperti itu. Mungkin demikian Pak Riki, semoga menjawab. buat membuat apa ya salah persepsi Baik, dari terima kasih. elektronik itu kenapa nih? Ya, sama-sama Pak. Baik, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Daskrim T, Pak Mas Al. Kami juga menggunakan XDR Cortex Palo Alto, apakah bisa sharing data ke dashboard kami dan ke BSSN agar bisa dipantau bersama? Baik, mungkin ini sebenarnya juga belum kami ini ya Pak. Izin Pak Aprita, mungkin apakah ada penjelasan terkait mekanisme ini? Oke, izin Bapak terkait dengan sharing data yang masing-masing itu ya. Jadi kalau memang kemarin koordinasi juga ke prinsipalnya juga ataupun terkait dengan Palo Alto ini, karena memang dari masing-masing kliennya itu atau segmentasi ya Pak. Jadi mungkin perlu konfigurasi khusus atau mungkin kita koordinasikan ke prinsipalnya untuk dilakukan implementasi untuk integrasi dari dashboard tadi Pak. Nanti saat itu, mungkin itu nanti akan menjadi pertanyaan kami juga pas ada proses persiapan gitu, sehingga nantinya akan kami jawab di saat proses BIMTEK mungkin Bapak ya izin gitu. Karena kami ini saat ini kami masih belum dapat jawaban tersebut, tetapi memang secara umum atau secara teknisnya mungkin masih memungkinkan ya Bapak gitu. Karena kan masih dalam satu prinsipal yang sama gitu. Tetapi kami masih belum bisa mengiyakannya gitu kan, karena kami perlu konfirmasi juga ke prinsipalnya apakah kira-kira hal tersebut bisa didukung gitu. Sehingga nantinya dari Daskrim T ataupun dari instansi Bapak mungkin hanya perlu satu dashboard dan juga di situ dari asetnya Bapak dan juga aset yang dimonitoring melalui Cockpit mungkin.
Mungkin seperti itu Mas Esa, ya mungkin nanti menjadi pertanyaan yang akan kami sampaikan di sesi BIMTEK ataupun nanti koordinasi dengan prinsipalnya Pak. Baik, terima kasih Pak Arifita. Semoga menjawab ya Pak Al dari Doskunti. Mungkin karena ini kasusnya khusus, nanti mungkin ketika BIMTEK akan kan apakah bisa sharing dashboard atau resource seperti ini. Karena kebetulan dengan produk yang sama, seharusnya kompatibilitasnya juga tidak berbeda seperti. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Terkait apakah EDR atau XDR ini terintegrasi dengan tool security lainnya, contohnya EDR atau XDR atau threat intel atau SIEM atau SOAR dari Bapak Dedi Dermawan, BKN T-Shirt. Baik, izin Pak Dedi, mungkin saya izin bantu menjawab ya. Terkait ini, by default, ini memang hanya tools atau dashboard yang berkaitan dengan endpoint protection. Jadi tidak ada integrasi dengan tool security lainnya, misalnya SIEM ataupun SOAR. Nah, namun di EDR ini itu memang jadi satu sudah ada threat intel tools-nya, jadi fix cyber threat intel itu sudah masuk juga. Nah, namun kedepannya memang apabila ingin diintegrasikan dengan SIEM, jadi SIEM-nya dari BKN ya, baik itu SIEM Enterprise maupun SIEM Open Source itu memungkinkan untuk dilakukan. Namun dengan beberapa catatan, misalnya yang tadi sebelumnya saya sampaikan, kita harus cek dulu apakah plugin ataupun library-nya ada yang support atau kompatibel, baik keduanya ya, dari produk SIEM dari Bapak ataupun dari produk EDR-nya ini. Juga terkait soal yang dimiliki oleh mungkin bisa dimasukkan menjadi apa ya, semacam enrichment untuk yang akan dipasang seperti itu. Semoga menjawab Pak Dedi dari BKN. Kemudian selanjutnya, ini pertanyaan terakhir yang di kolom chat dari X Bayu Anggara, Jogja, Provinsi Ciset. Apakah ada konfigurasi khusus yang perlu diperhatikan di firewall ketika implementasi EDR tersebut? Mungkin ini saya izin bantu jawab ya. Terkait apakah ada konfigurasi khusus yang perlu diperhatikan di firewall? By default, memang tidak ada konfigurasi khusus di firewall. Karena persyaratannya hanyalah yang penting dapat koneksi publik untuk pengiriman data telemetrinya seperti itu. Namun nanti apabila polisi rules di firewall milik CISET Jogja ini mungkin ada kondisi khusus, misalnya apakah terlalu strict ataupun terlalu seperti apa, seperti itu nanti ketika proses implementasinya atau ketika proses bimbingan tekniknya itu dapat kita sesuaikan bersama itu. Jadi mungkin di fase troubleshoot seperti itu. Semoga menjawab ya Pak FX Bayu Angga dari Provinsi Jogja. Baik, dari kolom chat pertanyaan sudah saya bacakan semuanya, juga sudah dijawab oleh rekan-rekan dari tim teknik Research, dari Pak Kita dan lainnya juga. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan atau diskusi lanjutan lainnya? Kami silakan ya, mungkin untuk dua penanya terakhir, baik di kolom chat ataupun untuk bisa resen, kami persilakan. Silakan Pak Sandi dari CISET BIJ. Oh, siap.
Mungkin saya bacakan saja Pak ya di kolom chat, ternyata ada di kolom chat Pak. Ya, siap. Seperti bisa nih. Oh, baik, mungkin bisa disampaikan langsung Pak. Ya, siap. Jadi mungkin tadi saya sedikit salah membaca ini ya, apa yang akan dilakukan oleh GovGSat ini. Jadi pada awalnya saya mengira kita akan mendapatkan on-prem appliance XDR, on-prem ya. Ternyata bukan ya. Jadi XDR-nya itu hanya satu, yaitu Cloud Services Palo Cortex Pro. Dan ini memang dipegang sama BSSN untuk procurement-nya. Nanti BSSN akan buatkan hak akses untuk masing-masing KLPD, seperti itu ya. Yang diinstalasi di masing-masing instansi adalah EDR agent-nya, bukan fisik XDR. Seperti itu kan ya? Iya Pak, benar yang disampaikan oleh Pak Sandi tadi, seperti itu Pak. Baik, sama-sama Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak, karena Bu Kasita ya, maaf. Dari BPS Research, Bu Kasita mau izin bertanya untuk NDA dari sisi Sao Paulo sebagai sumber malam apa juga ada? Bu, ada Bu, nanti NDA dari kami dan Palu, kemudian kami dari Kementerian Lembaga atau Pemerintah Daerah, itu semua akan ada NDA-nya. Namun memang untuk drafting ya atau nanti NDA formatnya nanti akan disampaikan lebih lanjut, terutama untuk yang dari sisi kami dengan Palu ataupun dari sisi kami dengan Bapak Ibu sekalian. Nah ini nanti bisa kita tindak lanjuti setelah nanti seluruh surat balasan itu kami terima, kemudian udah fix untuk jumlah distribusinya seperti apa, baru nanti akan kami sampaikan NDA yang perlu ditindaklanjuti seperti itu. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk mengisi peran ala absen yang sudah kami kirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi ini juga karena nanti ada kontak PIC-nya, mohon dapat diisi karena untuk kebutuhan koordinasi atau komunikasi lanjutannya akan kami hubungi atau Bapak Ibu dapat menghubungi kami di kontak yang ada di kolom chat, baik dari email, Telegram ataupun WhatsApp. Baik, mohon izin kami tunggu untuk diisi sebentar ya Bapak Ibu. Link peran ala absensinya mungkin 2 menit, nanti 10.40 kita lanjutkan untuk kegiatan.